الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur mila sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Yang pada kesempatan kali ini karena nikmat iman dan Islam kita bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh untuk pelajaran usul fikih di pertemuan yang ke-6. Berarti kita udah 6 pekan ya bertemu, belajar 1,5 bulan lebih ya kita bersama-sama belajar. Dan insya Allah ya pertemuan ini mungkin 1 pertemuan lagi ya. Kita di pertemuan pekan depan, pertemuan terakhir sebelum kita memasuki ujian tengah semester. Untuk itu Ustadz berharap kepada para santri, banin dan banat ya, supaya mempersiapkan diri untuk memasuki ujian tengah semester. Dan kita buka majelis kita dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya ada yang ingin Ustadz sampaikan ya kepada para santri, banin dan banat ya. Yang pertama, sebagaimana yang tadi Ustadz bacakan surat Ali Imran ayat 102, yaitu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian meninggal dalam keadaan kecuali dalam keadaan beriman. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin di sana mengartikan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih itu adalah atiullaha haqqa taatihi. Jadi taatlah kalian kepada Allah dengan ketaatan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, karena ayat ini Ustadz berharap kalian masih tetap dalam ketaatan, yaitu ketaatan kepada tugas kita. Bahwa tugas kita hari ini adalah belajar. Belajar ya, tugas kita hari ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah belajar. Jadi Ustadz berharap kalian masih tetap belajar, masih tetap istiqomah dan masih tetap semangat. Mudah-mudahan keistiqomahan dan kesemangatan kita mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ustadz juga berharap kalian tetap dalam keikhlasan, karena hanya dengan ikhlaslah manusia akan selamat dunia dan akhirat. Setan pun tidak akan sanggup untuk mengganggu orang-orang yang ikhlas. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Hijr ya, dikatakan di sana bahwa setan itu bersumpah la'ughwiyannahum ajmain, akan menggelincirkan manusia seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Kita buka dengan bismillah, ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan penjelasan kita pada kali ini yaitu halaman 12 ya. Penjelasan tentang atau umum ya. Al-mabhatsu tsalis, pembahasan yang ketiga, fil ami, menjelaskan tentang umum. Al-amu yang disebut dengan umum adalah al-lafdzul lafad al-mustagriku ya, bukan mustagroku ya, salah tulis. Al-mustagriku yang menghabiskan lijami ima terhadap semua jenis ya seluruh yang pantas lahu terhadap jenis tersebut bihasabi wad'in wahidin, dengan satu sebutan maksudnya ya. Dengan satu buatan atau sebutan. Jadi yang dimaksud dengan umum itu adalah suatu lafadz yang menghabiskan atau mencakup seluruh jenis tanpa tersisa. Itu lafadz am ya. Wal alfadul maudu'atu, dan adapun lafadz-lafadz al maudu'atu yang dibuat
lahu untuk kalimat am itu arbaatun, ada 4. Jadi lafad-lafad yang mengandung arti mana am atau umum itu ada 4. Ya. Nah, di sini kita jelaskan lagi, am adalah lafad yang menghabiskan. Menghabiskan itu al-mustagriqu tadi ya. Yang dimaksud menghabiskan adalah mencakup seluruh jenis. Jadi isimnya adalah isim jenis. Gak bisa isim alam ataupun isim laqab. Kalau isim alam itu nama, Zaidun, Muhammadun, itu isim alam. Kalau isim laqab itu sebutan. Biasanya laqab untuk Amr bin Hisham adalah Abu Jahal. Itu laqab, sebutan, itu kan. Jadi yang dimaksud am di sini adalah isim yang berbentuk jenis, manusia, hewan, terus apalagi kendaraan, itu adalah alhamdulillah. Itu adalah jenis ya. Dan untuk kalimat am ini, umum ini ya ada 4 ya. Ada 4 kalimat am. Yang pertama, kalimat am itu adalah al-ismul wahidu. Isim wahid. Nanti dijelaskan ya isim wahid itu apa. Al-mu'arrafu yang dima'rifatkan. Berarti isim wahid asalnya nakiro. Kemudian dima'rifatkan bil alifi wal lami dengan dimasuki alif lam. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin. Nah, ini yang menjadi lafaz yang menjadi contoh adalah insan. Innal insana, sesungguhnya manusia. Nah, lafaz insan itu manusia ya seluruhnya. Lafi khusrin, ada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilu sholihati, dan orang yang mengerjakan amal yang sholih, amal yang sesuai dengan keharusannya. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dia mengerjakan hal tersebut karena ada perintah. Jadi amal sholih itu adalah amal yang dikerjakan berdasarkan keharusannya, bukan amal yang inisiatif, kahayang sorangan kalau kebetulan bahasa Sunda gitu kan. Jadi bukan amal seperti itu yang disebut amal sholih itu. Jadi yang pertama ya yang disebut ataupun yang termasuk lafaz am adalah isim wahid. Nah, isim wahid ini adalah isim yang mempunyai lafaz mufrad. Yang disebut mufrad adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqqan bihima wala minal asmail khamsah. Jadi mufradnya, mufrad menurut ilmu nahwu lafaz mufrad itu. Yaitu kalimat yang bukan jamak. Itu kan bukan musanna. Insan juga kan bukan jama. Insan nggak ada ciri jama di sana. Itu. Terus juga bukan musanna. Kalau musanna kan cirinya kalau insanani atau insanaini itu musanna, bukan. Kalau jama insanuna misalnya enggak. Insana itu lafaz mufrad tapi menunjukkan jenis. Kalau jenis kan banyak. Insan itu bukan satu orang. Gitu kan. Kalau dari segi lafaz itu mufrad. Kalau dari segi mana itu banyak, karena menunjukkan jenis. Itulah yang disebut dengan isim wahid. Jadi isim wahid di sini ya tadi mengartikan mana umum. Yang dimarifatkan menjadi isim marifat bil alifi wal lami dengan dimasuki alif lam yaitu al insana. Ya, ini contohnya ya yang tadi lafaz insan dalam surat Al-Asr, yang berarti umumnya di sini ya yang dimaksud insan ini adalah semua jenis manusia, baik laki-laki, perempuan, orang yang berakal, orang yang tidak berakal, anak kecil atau orang dewasa, semuanya. Itu kan lafi khusrin. Itu kan baik mukmin ataupun ghair mukmin, lafi khusrin, semuanya ada di dalam kerugian. Ada lagi contoh lain, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu kan lafaz hamdu itu adalah isim wahid, ya isim mufrad yang menunjukkan jenis puji. Semua puji gitu kan, puji dari makhluk kepada makhluk, dari Allah kepada makhluk, dari makhluk kepada Allah, puji dari Allah kepada Allah juga termasuk itu. Itu yang dimaksud dengan umum yang pertama, yaitu isim mufrad. Itu kan isim mufrad yang menunjukkan jenis tapi dimarifatkan dengan alif lam. Itu adalah isim wahid. Yang pertama.
Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah ismun isim li jam'in, ismul jam'i, ismul jam'i, isim untuk jamak. Al-mu'arrafi yang dima'rifatkan, al-mu'arrafi yang dima'rifatkan bil alifi wal lami, sama ya. Isim jama yang dima'rifatkan dengan alif lam. Isim jama yang dima'rifatkan dengan alif lam. Maksudnya dima'rifatkan dengan alif lam, isim jama itu di sini adalah baik jama mudzakkar salim ataupun jama taksir ataupun jama muannas salim. Semuanya itu isim jama. Ada 3. Jama mudzakkar salim, jama taksir atau jama muannas salim. Tapi semuanya dima'rifatkan dengan alif lam. Contohnya, ini surat Al-Baqarah ayat 195, innallaha yuhibbul muhsinin. Ada lagi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tidak ada di kitabnya ya, tapi lihat saja di videonya ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, surat An-Nisa ayat 34. Itu adalah misalu jami taksiri. Ataupun al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Al-yauma pada hari ini uhilla dihalalkan lakum untuk kalian at-thayyibatu makanan-makanan yang baik. Lafaz at-thayyibat itu adalah contoh dari jama muannas salim. Jadi yang kedua ya, yang termasuk kepada lafaz am itu adalah isim jama. Isim jama itu baik jama mudzakkar salim, jama muannas salim ataupun jama taksir yang dima'rifatkan dengan alif lam. Contohnya yang tadi, jama mudzakkar salim, innallaha yuhibbul muhsinin. Itu al muhsinin, jama mudzakkar salim. Itu kan ciri jamanya ya di sana ya, bukan iya nun ya ciri jamanya. Kalau ya itu ciri apa? Ciri khofadnya, ciri i'rabnya. Kemudian jama taksir ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal dan nisa itu adalah jama taksir. Rijal jama taksir dari kata rajulun, nisaun jama taksir dari an-nisa'u, jama taksir dari an-niswatu. Ataupun al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Thayyibat itu adalah jama muannas salim. Jadi yang pertama tadi isim wahid yang dima'rifatkan dengan alif lam, yang kedua isim jama yang dima'rifatkan dengan alif lam. Semuanya itu adalah makna umum. Yuhibbul muhsinin, kan di sini Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Semua orang yang berbuat baik, apapun bentuk kebaikannya, maka itu adalah umum. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Semua laki-laki, itu kan? Semua laki-laki itu kan qawwamuna berhak untuk menjadi pemimpin 'alan nisa'i kepada perempuan. Ataupun al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, semua makanan yang baik-baik, yang enak, yang enggak enak, gitu kan, semuanya halal. Karena ada makanan yang apa? Yang enggak enak tapi thayyibat. Dilanjut ya. Yang ketiga, nah ini an-nakiratu fi siyakin nafi. Nakiroh, nah ini nakiroh ini adalah isim yang menunjukkan umum tanpa ciri marifat, tanpa al yang tadi ya. Tapi dalam kalam nafi. Nah ini nafi ini mencakup ada 2, nafi ataupun nahyi. Kalau nafi itu kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia itu negatif ya. Kalau nahyi itu larangan, itu kan. Contohnya qala Allah Ta'ala la tajzi nafsun an nafsin syai'a. La tajzi itu kan, la tajzi tidak akan membalas nafsun satu jiwa an nafsin dari jiwa yang lainnya syai'an terhadap sesuatu pun. Jadi lafaz nafsun gitu kan, lafaz nafsun di atas itu adalah isim nakirah yang ada dalam kalimat nahyi. Nah ini setelah isim nahyi itu adalah lafaz la tajzi. La tajzi itu adalah kalimat nahyi gitu kan, berarti makna umum. Jadi nafsun itu makna umum, setiap nafs atau setiap jiwa. Setiap jiwa tidak akan membalas nanti di akhirat ya, tidak akan bisa memberi syafaat, menolong jiwa yang lainnya. Itu kan bahkan ya kecuali memang nanti ya, pengecualiannya nanti gitu kan. Bahkan dalam surat Abasa diterangkan kan,
Faida jatis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nah itu kan la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi setiap jiwa, baik itu orang tua, anak, semuanya tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain. Semuanya mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Ataupun berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa pima duna khomsati awasukin sodakotun. Laisa tidak wajib pima dalam barang duna khomsati awasukin yang di bawah 5 wasak. Barang yang dimaksud adalah hasil panen ya. Duna khomsati awasukin yang ukurannya di bawah 5 wasak sodakotun sodako. Jadi tidak wajib sodako. Ini ya ummu li jami'i sodakot. Ini umum terhadap sodako. Ini lapad sodako. Pada kalimat di atas itu lapad sodakotun adalah fi'il apa tadi isim nakiro sodakotun isim nakiro itu kan. Dan kalamnya pun kalam nafi yaitu ada lafad laisa. Maka apabila isim nakiro pada kalam nafi bermakna umum, maka bermakna umum di sini adalah mencakup seluruh sodakoh, baik sodakoh wajib yaitu zakat, adapun sodakoh sunat tatawu. Jadi tidak wajib dikeluarkan, baik itu apa zakat ataupun tatawu. Apabila di bawah 5 wasak. Yang ketiga, contohnya qala Allah Ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin tidaklah dabbah fil ardi yang ada di muka bumi illa 'alallahi kecuali menjadi tanggungan Allah rizquha memberi rizkinya. Nah, ini lafaz dabbah pada kalam nafi ya. Lafaz dabbah itu di atas adalah isim nakiro dan ada pada kalam nafi, yaitu dimulai dengan manafi wama gitu kan. Maka di sini bermakna umum, baik mencakup seluruh makhluk yang melata, baik berkaki 2, 4 atau lebih. Jadi yang ketiga yang termasuk lafaz umum itu adalah isim nakiroh jika berada dalam kalam nafi atau kalam nahi. Mananya umum, mencakup seluruh jenis. Al-mustagriku li jami'il ajnas, mencakup seluruh jenis. Mungkin itu dulu ya yang bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami pembahasan ini dan kita akhirnya bisa menjadi orang-orang yang faham terhadap fikih. Kita tutup ya dengan hamdalah wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka min adzunubi wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.